Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nadha. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasuluh. Para jamaah yang saya muliakan dan semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majlis ini dengan membaca suratul Fatihah. Wabil khusus untuk para orang tua kita yang sudah almarhum almarhumah di alam barzah, baik yang baru ataupun yang sudah lama, semoga semuanya dirahmati oleh Allah di alam barzahnya. Wabil khusus kita berikan hadiah Fatihah untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa ila arwahi khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina. Monggo Bapak ingat arwah ruh orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sebut namanya siapa bin siapa. Wa usulihim wa furu'ihim wa hawasim azdadihim. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Seraya kita berdoa setelah bangun dari tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Barangkali ada yang lupa baca doanya. Para jamaah yang saya muliakan, khusus Tuan DKM, kita kembali diizinkan oleh Allah untuk hadir di majelis ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga bapak-bapak beserta keluarga juga di rumah semuanya sehat walafiat. Dan semoga yang barangkali sedang sakit diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa kita sudah masuk di pertengahan bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah. Jangan sampai lupa, Pak. Bulan Zulqa'dah itu termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Yang agak jauh bulan Rajab. Jadi kalimat minha arba'atun hurum, ada 4 yang Allah muliakan dari 12 bulan itu. Ini mulainya dari bulan ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lalu agak jauhan bulan Rajab. Saudara kita, tetangga kita, atau keluarga kita yang tahun ini dipanggil oleh Allah untuk pergi ke Mekah sudah mulai pada berangkat. Kita doakan jamaah kita. Ada jamaah Al-Ikhlas yang berangkat tahun ini. Warga sini ada. Ya, sebelah dah. Kita doain biar mereka diberikan kelancaran ibadah hajinya, diberikan kemudahan ibadah hajinya, dan pulang kembali ke tanah air Indonesia membawa haji yang mabrur dan mabrur. Ikuti bacaan saya, Pak, biar bapak-bapak bisa dipanggil ziarah ke Mekah oleh Allah lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir alaina ziyaratal haramain bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bapak-bapak sekalian semua jamaah, jika pada saatnya tiba Allah memberikan kesempatan kita menginjak ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan ziarah ke makam Nabi di Madinatul Munawwarah, khususnya untuk beribadah haji. Karena bagaimanapun, Pak, ahlan, mangga Baji. Ketika Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa dipertemukan oleh Allah di padang Arafah, di sana ada namanya gunung, ada jabal. Nabi Adam dari India, Siti Hawa di Jeddah dipertemukan di sebuah bukit gunung. Tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa itu namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Maka saat itu Allah ngomong sama malaikat Jibril, "Ya Jibril,
Bahasa kitanya gini, nanti siapa saja manusia yang berkumpul di tempat ini di tanggal 9 bulan Zulhijjah, sa'ala aulam yas'al, minta ataupun tidak minta, yang penting nyampe sini gitu, akan aku ampuni semua dosa-dosanya. Sa'ala au lam yas'al, minta ataupun tidak minta. Inilah keistimewaannya ibadah haji. Jadi walaupun yang sudah berangkat misalnya kemarin seperti Pak Haji di Arafah, yang nggak usah harus naik-naik banget juga nggak apa-apa. Yang penting seputaran Arafah. Walaupun ternyata di situ ya diem aja gitu. Kan tadi sa'ala aulam yas'al, minta atau tidak minta, Allah ampuni dosa-dosanya. Inilah keistimewaan ibadah. Cumanya ilok nyampe sono masih diem baik. Ini mulut kita ini Pak, kadang maaf, ini bir beletok ini ya. Kadang nih Pak, contoh kali ketika sholat, Bapak kalau sholat tuh mulutnya jangan pelit, jangan pelit bersuara agar telinga mendengar kita, telinga kita maksudnya Pak, telinga sendiri gitu. Sholat tuh jangan ini orang dantak kalau orang tambu sholat begitu Pak. Mulut itu terutama rukun qauliyah. Qauliyah itu berarti yang diucapkan. Kuping kita harus dengar. Baca Fatihah tuh Bapak, sama sekali kuping sendiri aja nggak dengar, itu belum sah Pak. Nah ilok mas udah jauh-jauh ke Mekah, nyampe Arafah masih mau diem bae mulut. Ya. Makanya guru saya ngajarin kalau di Arafah banyakin istighfar. Kalau di Madinah banyakin baca sholawat. Dan kalau di Mekah banyakin baca Qul huwallahu ahad. Ini guru saya ngajarin gitu kalau ke Mekah. Maka mudah-mudahan semua jamaah haji Indonesia khususnya dan seluruh dunia, Allah jadikan mereka hajinya yang mabrur dan mabrur. Mabrur itu apa sih Pak? Mabrur itu maknanya wal qabul. Qabul itu diterima. Makna ciri orang haji diterima, ayyarji'a khaira. Ketika balik lagi ke Indonesia, khaira lebih baik dalam kondisi ibadahnya, perilakunya, dalam segala dimensi kehidupan. Jangan sampai maaf, waktu sebelum berangkat haji orangnya pemarah, begitu pulang dari haji tambah gampang marah. Nah, ini ciri-ciri haji yang mardud. Oh mardud Pak, lawannya dari mabrur. Waktu sebelum berangkat dia pemarah, begitu pulang penyabar banget. Nah ciri mabrur. Waktu sebelum berangkat meditnya minta ampun sebelum berangkat, sebelum berangkat. Begitu pulang jadi dermawan banget. Nah ini ciri-ciri haji yang mabrur. Waktu sebelum berangkat itu yang namanya sholat jamaah susah bener sebelum berangkat. Begitu pulang dari haji rajin bener jamaahnya. Ciri-ciri haji mabrur. Tuh. Jangan dibalik, sebelum berangkat rajin ke masjid, begitu pulang dari haji nggak pernah lagi jamaah. Kenapa? Katanya udah kebanyakan pahala di sono katanya. So, 1 rakaat 100.000 rakaat sana masjid yang lain katanya, 1000 kali.
Wah, ngitung-hitungan dia di sono. Nah, itu namanya min alamatil qabul. Para jamaah yang Allah, itu mukadimah di bulan yang mulia, makna bulan mulia. Ayo Pak, bulan Zulhijjah Qo'dah masih separoh. Wa ma'nal asyhurul hurum, makna bulan yang dimuliakan itu annal ma'siyata fiha asyaddu iqaba. Hati-hati Pak, di bulan mulia ini annal ma'siyata fiha asyaddu iqaba. Maksudnya perbuatan maksiat yang kita lakukan di bulan yang Allah muliakan itu dilipat-lipat gandakan dosanya Pak. Dosanya dilipatkan. Sebaliknya, wa anna ta'at, dan setiap ketaatan itu aksaru sawaba. Ngajinya Bapak hari ini nih, berbeda ngaji dengan bulan-bulan yang selain di bulan yang biasa. Pahala ngaji Bapak di bulan yang Allah muliakan itu dilipat-lipat gandakan ganjaran atau pahalanya. Sholat jamaah Bapak berbeda nilainya dibanding bulan-bulan yang lain selain 4 bulan yang tadi. Inilah pentingnya ilmu memotivasi agar ibadah kita semakin semangat. Jadi Bapak sedekah 1000 perak pun di bulan ini berbeda nilainya dibanding dengan bulan-bulan yang biasa. Emang kenapa bulan diistimewakan Pak? Ada 12 bulan dimuliakan 4 bulan lain Ramadan. Ada 7 hari yang paling Allah muliakan hari apa? Hari Jumat. Belahan bumi ini Pak, ada bumi yang paling Allah muliakan. Bumi mana? Bumi Mekah. Kenapa bumi Mekah, kota Mekah dimuliakan? Karena dibangunnya Ka'bah di kota Mekah. Kenapa Mekah dimuliakan Allah? Karena Nabi dilahirkan di kota Mekah. Kenapa Mekah dimuliakan? Karena Al-Quran diturunkannya di kota Mekah. Bangunan di bumi ini banyak, tapi ada bangunan yang paling Allah muliakan, yaitu bangunan masjid. Di atas muka bumi ini banyak bangunan, rumah jutaan miliaran rumah, tapi dari sekian banyak bangunan itu masjid adalah yang paling Allah muliakan. Kalau Mekah udah pasti. Tuh. Begitupun bulan. Manusia di antara kita yang hadir sekarang ini, emang sama di mata Allah? Beda Pak. Ada yang Allah paling muliakan di antara kita yang hadir di sini. Siapa yang paling bertakwa di antara kita? Belum tentu saya, belum tentu ketua DKM, belum tentu kameramen, belum tentu. Yang tahu yang paling Allah muliakan Allah. Dari jamaah Al-Ikhlas ada yang paling aku muliakan. Atau dalam skala seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya ratusan juta, ada yang paling Allah muliakan. Mungkin dari sekian ratus juta, ada misalnya 2 juta yang paling Allah muliakan. Tuh, begitu bersama. Jadi Al-Quran ada 30 juz. Ada yang paling Allah senangi ayat-ayatnya itu, yang paling Allah muliakan. Walaupun semuanya kalamullah, walaupun semuanya adalah kalimatullah. Itulah namanya sunnatullah. Ya Pak ya. Jadi bukan Allah diskriminasi. Bapak aja coba, Bapak punya anak 4. Dari 4 anak itu, ada nggak yang paling Bapak sayangi? Ada. Ya, walaupun 4-4-nya anak kandung kita, tapi ada yang paling Bapak cintai, yang paling Bapak sayangi. Karena anak yang kedua misalnya sedikit
semerugul. Akhirnya kadang kita kesel sama anak yang kedua. Yang paling bontot lah yang paling kita sayang. Misalnya. Gitu. Jadi itu sunnatullah. Maka mudah-mudahan doa saya, bapak-bapak semua menjadi orang yang istiqomah. Karena ciri-ciri orang yang dimuliakan oleh Allah itu ibadahnya istiqomah. Kita lanjutkan kajian kita yang bulan lalu. Kita sudah selesai membahas tentang 10 ciri orang yang apa Pak? Ada yang masih ingat nggak? Udah jangan nanya Ustaz, udah lupa. Udah lupa. Jangan nanya. Bulan lalu kita sudah membahas 10 ciri orang yang keras kepala, yang merugul. Ya, udah ingat udah ya? Ingat babnya doang, tapi 10-10-nya udah lupa semua udah. Sekarang kita membahas babuz zajri an syarabil khamri. Bab yang menerangkan tentang larangan meminum khamr, meminum bir. Tapi kalau bir peletok nggak apa-apa Pak, bir peletok nggak apa-apa. Bir peletok nggak apa-apa. Ini mahalalan thayyiban. Ya, yang dimaksud minum bir itu minum bir yang memabukkan. Kalau ini mah menyehatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala al-faqih Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn al-Fadli. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf anba'ana Ismail ibn Ali Aliyata an Laisi an Abdullah qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini bab menerangkan tentang larangan meminum khamr. Yuja'u bisyaribil khamri yaumal qiyamati. Yuja'u akan didatangkan bisyaribil khamri, orang yang hobi meminum khamr, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, muswaddan wajhuhu, wajahnya hitam pekat. Orang yang sering hobi minum khamr alias mabok, ya, yang hobi nyekek botol, yang hobi ngeplay, yang hobi ngedrink, yang hobi minum whisky, minum brandy, pantanya, bulonya, martini, vodka, AO, topi miring, sabu-sabu, narkoba, apalagi Pak? Ya, banyak dah, ngapalin Pak. Hobi Pak. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan oleh Allah muswaddan wajhu, wajahnya hitam pekat. Agak buram ini mata saya Pak. Murziqatan ainahu, membiru matanya. Mudli'an lisanuhu, apa nih kalau menjulur ke bawah apa namanya ya? Lidahnya keluar ke bawah apa namanya Pak? Lidahnya keluar. Mudli'an lisanuhu, bahasa kitanya apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Julur, ya dah. Lidahnya menjulur keluar ala sodrihi, sampai ke dada. Wajahnya hitam, matanya semu membiru, terus lidahnya keluar menjulur sampai ke dada. Yasilu li'abuhu, yasilu li'abuhu, maaf, apa ini kalau keluar air, iler.
Aliur, air liur. Keluar air liur, sudah keluar mengalir ya, dari lidah itu tuh kan keluar sampai dada. Nah itu keluar tuh air liurnya tuh sambil keluar tuh. Maaf Bapak kalau ngelihat sapi keluar atau lidahnya gitu tuh, pernah ngeliat begitulah. Kalau perumpamaannya, kalau boleh saya umpamakan, kalau binatang sapi melet atau apa itu keluar itu air liurnya tuh. Nah, yastaqdiru kullu man yarahu min natni raihatihi. Semua orang yang melihatnya akan merasa jijik. Kenapa? Karena min natni raihatihi, saking bau busuk yang keluar dari dirinya. Tuh. La tusallimu ala syarabatil khamri. Lalu ini pesannya, wahai orang-orang muslimin, la tusallimu, jangan kau uluk salam ala syarabatil khamri. Sampai raihati tadi nanti Pak, kejadiannya nanti pada hari kiamat. Lalu ini pesannya, la tusallimu, jangan kau uluk salam ala syarabatil khamri, bagi orang yang minum khamr. Lah ada yang mabok, lewat, lah bapak uluk salam. Lah jawabannya kan jadi orang danta. Mabok, assalamualaikum. Nah kan jadi, makanya jangan uluk salam kepada orang yang lagi mabok. Wala ta'uduhum idza maradu. Bahkan ini jangan ditengok kalau dia lagi sakit. Pemabok lagi sakit Pak, dilarang ditengok. Wala tusallu alaihim, dan jangan solatkan, jangan menyolatkan alaihim kepada mereka. Maksudnya yang tadi sarbil khamri, pemabuk tadi, idza matu, ketika mati. Wa qala Syekh Masruq, berkata Syekh Masruq, syaribul khamri ka'abidil wasani, orang yang suka minum khamr alias pemabuk, ka'abidil wasni, seperti penyembah berhala. Wasyaribul khamri ka'abidul lata wal uzza, peminum khamr itu seperti penyembah al-lata wal uzza. Ini nama-nama berhala Pak. Yakni inistahalla syarbaha, ketika dia menganggap halal minuman tersebut. Ketika pemabuk itu menganggap ini halal, oleh Syekh Masruq, itu seperti dia penyembah berhala namanya Latta wal Uzza. Nah, dulu di Mekah, di Ka'bah itu banyak Pak nama-nama berhala, termasuk nama Latta wal Uzza. Wa qala Ka'bul Akhbar, dan berkata Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar ini dulu seorang pendeta yang kemudian dia masuk Islam. La'an asroba qadhan min narin ahabbu ilayya min an asroba qadhan min khamrin. Kata Ka'bul Akhbar, la'an asroba qadhan, jika meminum satu gelas saja min narin, dari api, itu ahabbu, lebih aku cintai, ahabbu ilayya, lebih aku mencintai, aku lebih suka gitulah, min an asroba qadhan min khamrin, daripada aku minum segelas khamr. Ini pendapat Ka'bul Akhbar. Ini Pak, bab ini diterusin semakin serem. Tapi begini Pak, saya lebih, kan sekilas tadi peminum arak itu
luar biasa. Ya, ayat juga jelas, larangan untuk meminum khamr itu jelas, innamal khamru wal maisir dan sebagainya. Tapi begini Pak, begini Pak, kurang ngantuk masih. Begini Pak, ada dalam kitab Irsyadul Ibad, dulu dikisahkan Pak, jangan kitab ini dulu dah, ada sahabat Nabi ini Pak. Maaf Pak, namanya Nuaiman. Sahabat Nabi namanya Nuaiman. Namanya Nuaiman Pak. Oh, ikut perang sama Nabi Pak, perang Badar ikut. Tapi kebiasaan buruknya, mohon maaf, suka mabuk Pak. Ini kebiasaan yang buruknya suka mabuk, padahal sahabat. Tapi walaupun begitu, siapa tadi namanya Pak? Nuaiman ini selalu bikin Nabi tertawa, bahkan belum pernah Nabi tertawa terlihat gigi gerahamnya gara-gara Nuaiman. Jadi walaupun Nuaiman ini maaf sering dicambuk oleh Nabi, dihukum kan karena pemabuk, tapi Nuaiman itu ada sahabat Nabi yang sering senang bikin Nabi tertawa. Contoh gini Pak, cerita Nuaiman ya. Suatu ketika sahabat Abu Bakar pergi berdagang yang membawa para sahabat lain ke negeri Syam. Nuaiman diajak. Nah, udah sampai, singkat cerita, Nuaiman ini kelaparan Pak. Akhirnya, ini sahabat Nabi udah dikasih tugas macam-macam sama Abu Bakar. Lalu Nuaiman itu kelaparan. Dia datanglah ke tempat makanan yang dijaga oleh namanya sahabat Suaibit. Siapa namanya? Suaibit. Dijaga. Kata Nuaiman, Suaibit, aku lapar. Aduh, mohon maaf Nuaiman, izin dulu ke Abu Bakar katanya. Aku dapat amanah untuk menjaga makanan. Kata Nuaiman, ya katanya, udah dikit aja tuh roti. Nggak bisa kata Suaibit, izin dulu ke sahabat Abu Bakar. Kalau nggak bisa saya bikin ulah. Suaibit bingung kan. Nuaiman emang suka bikin ulah Pak. Tapi akhirnya Nuaiman sama Suaibit nurut, nggak bisa, saya nggak berani kalau tanpa izin dari sahabat Abu Bakar. Ya sudah kalau gitu. Akhirnya ketika Nuaiman pergi Pak ke pasar. Ngapain Pak? Ngasih pengumuman. Pengumuman, aku punya budak katanya. Aku punya budak, aku jual murah dah katanya gitu ya. Lah orang pada tertarik Pak, budak dijual murah. Begitu ada yang mau beli, tapi budakku ini punya kekurangan. Apa kurangannya? Sering teriak-teriak katanya. Teriak-teriaknya apa? Aku bukan budak, aku orang merdeka katanya. Itu kekurangannya budak saya, begitu katanya. Akhirnya itu katakan juragan tadi, udah nggak apa-apa dah, karena dijual murah. Tapi Nuaiman punya duit banyak jadinya kan. Anterlah sama Nuaiman, tunjukin tuh orangnya, noh, itu budak saya katanya tuh. Orangnya itu budak saya. Oh, udah itu bos tadi, juragan tadi. Ayo, kamu sudah saya beli katanya. Dibawalah, dia teriak Suaibit. Aku bukan budak, aku orang merdeka katanya gitu. Aku udah tahu katanya. Dibawa, dijual Pak itu. Suaibit dijual sama siapa? Sama Nuaiman. Singkat cerita lagi, Abu Bakar nyampe nanyain, Nuaiman, Suaibit kemana Suaibit? Kata Nuaiman, sudah aku jual. Abu Bakar kaget, kamu jual kemana? Ke pasar. Maka akhirnya dijual di bahasa lain kita ditebus lagi lah.
sama Abu Bakar. Terus Suhaib ditebus lagi. Cerita tadi Pak, begitu pulang ke Madinah, Abu Bakar menceritakan itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tertawa sampai giginya, gigi gerahamnya terlihat oleh sahabat lain. Saking apa? Lucunya, temannya dijual oleh temannya. Ini cerita sahabat Nuaiman. Nah, satu lagi Pak. Nuaiman tadi itu keburukannya apa Pak? Senang mabok Pak. Sahabat Nabi. Begitu meninggal dunia Pak. Sampai ini sahabat Nuaiman ini Pak, oleh Nabi dikatakan nanti masuk surganya sambil tertawa. Oleh Nabi dikatakan Nuaiman itu nanti masuk surganya sambil tertawa. Karena senang bikin Nabi tertawa, dan sahabat-sahabat lain pun begitu. Sampai di alam kubur Pak. Begitu sahabat dan Nabi semua memakamkannya. Nabi yang lain, yaudah silahkan kalian tinggalkan. Aku pengen masih di sini, kata Nabi. Di kuburannya Nuaiman. Akhirnya sahabat, ya udah pergi semua, tinggal Nabi sendirian. Kenapa Nabi masih sendirian? Dia pengen dengerin ketika Nuaiman ditanya malaikat Mungkar Nakir. Pengen dengerin, karena Nabi kan punya mukjizat. Beneran Pak, Nabi dengerin tuh. Begitu datang malaikat Mungkar Nakir, ditanya tuh Nuaiman, "Man rabbuka?" Nuaiman jawab, "Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala." Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Nuaiman jawab, "Jangan keras-keras." "Man nabiyuka?" Jangan keras-keras, orangnya masih di atas. Nabi tertawa lagi tuh Pak. Nabi tertawa lagi tuh. Nuaiman sudah di alam barzah, bikin Nabi tersenyum di atas bumi itu. Itulah cerita Nuaiman Pak. Nuaiman walaupun tadi sisi jeleknya suka mabok, tapi sisi baiknya itu. Cerita yang kedua yang tadi diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada pemabok Pak. Pemabok sampai mati, nggak ada yang mau nyolatin. Nggak ada yang mau nyolatin. Istrinya sendirian ngurus jenazah suaminya. Ini diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad. Istrinya sendiri yang ngurus, dibawa ke sini, nggak ada yang mengurus, karena dia tahu dikenal masyarakat adalah pemabok. Tapi Masya Allah Pak, tiba-tiba ada orang yang dianggap alim, yang tadinya tinggal di daerah dataran gunung, turun Pak. Dan semua kenal dengan orang alim itu. Turunnya orang alim, orang sufi tersebut ingin menyolatkan jenazah si fulan pemabok tadi. Semua bingung, waduh, katakan, kok ulama ini mau nyolatin dia gitu kan? Maka sufi tadi pun cerita, aku mendapatkan pesan ketika aku berada di gunung itu, bahwa untuk turun menyolatkan, maka temuilah istrinya tadi. Kalau bahasa kitanya, Bu, saya tahu suami ibu pemabok, tapi nggak tahu saya memang kayaknya disuruh Allah untuk menyolatkan suami ibu. Tolong ceritakan tentang suami ibu. Ya diceritain. Bahasa kita kiai lah. Ya kiai, suami saya tiap hari ke kedai pemabok. Tiap hari. Ceritakan yang lain. Barangkali ada kebaikan katanya. Akhirnya istrinya cerita. Ya kiai, suami saya kalau subuh itu kalau lagi sadar maboknya, dia ambil wudhu, sholat subuh doang katanya. Habis itu mabok lagi kiai. Habis itu mabok lagi ke kedai lagi katanya. Apalagi kata kiai, apalagi yang kamu pernah lihat? Ya kiai, di rumah kita juga punya anak, tapi di rumah saya selalu ada anak yatim, yang datang
Dan suami saya selalu memperhatikan anak yatim itu melebihi daripada anak-anaknya. Itu kalau lagi sadar tuh. Itu doang nggak ada lagi katanya. Jadi suami saya kalau anak yatim memang penyayang banget. Sehari-hari pemabok, Pak. Yang dilihat oleh istrinya cuman itu doang kebaikan yang dilihatnya. Sampai ternyata seorang alim pun, seorang sufi pun dipilih Allah. Kenapa? Karena pemabok tadi katanya dosanya sudah diampuni oleh Allah. Gara-gara apa, Pak? Amal yang tadi itu. Jadi Pak, anak yatim itu, Pak, dimensi kesolehan sosial kita bisa jadi itu yang membuat ampunan dosa kita seluruhnya bersih ketimbang ritual hablum minallah. Bukan berarti tidak penting. Antara hablum minallah dan hablum minan nas itu memang harus seimbang. Bahkan ada lagi nih, Pak. Ini masih kisah pemabok. Sengaja saya ceritakan biar Bapak jangan langsung memvonis kayaknya begitu amat pemabok. Gini, Pak, dalam kitab Tanqihul Qaul Imam Nawawi Al-Bantani, ini ulama dunia, Pak, dalam kitab Tanqihul Qaul cerita pemabok lagi. Ini kok kenapa pemabok ini wah parah, mabuk jadi parah nih Pak, pokoknya diceritakan parah. Lalu di masanya memang ada orang sufi, ada kiai lah katakan, ada kiai lagi. Begitu itu pemabok itu meninggal dunia, Pak, meninggal. Orang sufi tadi bermimpi ketemu pemabok tadi. Dalam mimpinya pemabok tadi itu lagi enak-enak, Pak. Di alam barzahnya enak-enak, nggak lagi digebugin oleh malaikat, nggak lagi disiksa oleh malaikat, enggak. Lah sufi tadi bingung, ya Fulan, ini bagaimana ini ceritanya, begitu bahasa kitanya. Bagaimana ceritanya? Dulu kan ente mabuk terus katanya tiap hari. Ini kenapa ente jadi nikmat begini? Nah, dalam mimpi itu seorang mabuk cerita, Kiai begini Kiai katanya, begini Kiai. Iya memang saya dulu hobi banget nyekek botol, teler, beler, ngeplay, ngedrink, ngeboan. Saya seneng banget itu. Saya pulang dari mabok, saya ketemu pengajian Kiai, ketemu pengajian. Guru ngajinya atau ustadz yang lagi neranginya menerangkan tentang membaca sholawat. Fadilah membaca sholawat. Menerangkan tentang keutamaan membaca sholawat. Dan ampunan dosa begitu banyak daripada fadilah membaca sholawat. Maka saya sebelum mati baca sholawat katanya gitu. Sebelum mati itu saya taubatnya baca sholawat terus menerus. Karena gara-gara dengerin tadi ngaji. Dan inilah yang Allah berikan kepada saya. Masya Allah, Pak. Tuh. Jadi artinya apa, Pak? Walaupun tadi diterangkan, orang yang pemabok nanti bangkit di alam kubur, wajahnya hitam pekat, lidahnya menjurul, ilernya ngalir. Menyeramkan tidak, Pak? Menyeramkan. Ini ketika mereka sampai mati nggak taubat. Ya, Pak? Sampai mati. Bahkan matinya pas lagi nyekek botol gitu tuh. Nggak taubat sama sekali. Tapi ketika Pak, kita lihat misalnya warga atau di luar sana, Bapak lihat ada pemuda yang mabok, yang kena narkoba, macam-macam lah jenis. Jangan lihat sekarangnya, Pak. Jangan lihat sekarangnya. Banyak kisah tadi, termasuk sahabat Nabi tadi. Allah itu maha pengampun sebesar-besar apapun dosa kita. Rijsun min amali syaiton. Betul bahwa minum khamr itu adalah najis dan perbuatan setan. Betul. Tapi maaf, saya mengajak,
jangan menghinakan pemabok. Bisa jadi orang yang sekarang mabok, nanti di akhir hayatnya dia bertobat, taubatnya diterima sama Allah. Ternyata dia lebih baik dari orang-orang yang tidak pernah mabok. Tuh, maksud saya begitu. Jangan menghina pemabok. Doakan bila perlu mah doakan. Ya, termasuk barangkali kita dulu pernah minum minuman, apakah itu masa yang sedikit, ada apa tuh, araknya atau alkoholnya. Ya sedikit sama banyak sama aja kalau hukum arak mah Pak. Ya. Jadi mari kita belajar dari keterangan bab ini. Kayaknya kalau saya terang itu, kayaknya kita nanti nyumpahin orang terus Pak. Bab ini diterangkan untuk diri kita, bukan untuk ngatain orang lain. Bukan mau dia pemabuk. Jangan, buat diri kita, buat diri kita. Alhamdulillah ya Allah ya, kita masih sampai hari ini misalnya belum pernah ketemu yang namanya khamr. Tidak berbelah bertemu yang namanya hal-hal yang memabukkan. Itu kita bersyukur kepada Allah. Tapi ternyata dulu pernah ya Allah saya ikut-ikutan. Sekarang sudah bertobat ya Allah. Jangankan kita, sahabat Nabi pun tuh yang pernah mabuk, ketika taubatnya, dosanya mabuk jadi ampuni. Nggak ada arti apa-apanya dosa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita setiap hari berbuat dosa, maka tobat kita pun setiap hari. Nah, bulan lalu itu Bapak kalau istighfar itu jangan buat diri sendiri. Istighfar kita harus untuk orang tua kita dan ke saudara kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mu'min. Jadi tambah istighfar kita Pak. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal. Itu ciri orang yang tidak keras kepala. Itu bulan lalu. Jadi kalau berdoa jangan sendirian. Allahumma gfirli. Kok firli? Orang tua kita tuh banyak Pak. Ada ayah kandung. Ayah kandung punya ayah namanya kakek. Ya kan? Kakek punya ayat terus Allahumma gfir lana. Tuh, kita semua. Allahumma gfir lana wali walidina dan seluruh orang tua kami. Tuh. Warhamhum. Sayangilah mereka semua. Mereka tuh banyak apa sedikit? Banyak. Jadi kalau berdoa itu udah bareng-bareng. Kayak kita doa makan. Allahumma barik lana fima. Kan makanya sendirian, kenapa doanya Allahumma barik lana? Harusnya Allahumma barik li. Kan begitu harusnya. Tapi karena ini yang makanan yang di hadapan kita ini sudah banyak yang bercampur tangan. Nasi ada pabrik penggilingan padinya, ada petaninya, ada piring pabrik. Semua orang yang terlibat dari makanan yang di hadapan saya, Allahumma barik lana. Berkahilah kami semua. Kira-kira seperti itu Bapak-bapak. Jadi larangan minum khamr jelas dalam Quran. Tapi dari beberapa kisah tadi ya, ketika kita melihat ada yang mabok, jangan dicela, jangan dicaci, jangan dihina, didoakan. Karena bisa jadi mereka bertobat kepada Allah, tobatnya diterima, dan mereka pun termasuk min ahlil jannah, dari penghuni surga. Karena surga itu memang begitu Pak. Tidak hanya para nabi, tidak para ulama. Di surga ada bekas pemabuk. Di surga ada bekas wanita nakal. Macam-macam. Karena mereka semuanya taubat, lalu ditaubatnya diterima sama Allah, dibersihkan sama Allah, lalu dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi bapak-bapak yang sudah insya Allah istiqomah, tolong rajin jamaahnya, tapi anak yatim diperhatiin. Tuh kotak-kotak anak yatim tuh depan masjid. Ayo, kalau lagi masuk masjid, saya kalau datang Pak, maaf saya suka di mobil dulu.
saya suka ngelihat jamaah ada yang masukin, Masya Allah. Hati saya itu senang. Bukan hanya ritualnya, tapi sosialnya pun dilakukan. Bisa jadi sholat kita belum diterima, anak yatim yang diterima sama Allah. Kan begitu, ya Pak? Jadi seimbang. Setiap ke masjid, kan itu ada 2 kotak yang kanan kiri. Nah, kantongilah Pak, mau 2.000, mau 1.000, mau 5.000, kantongin aja. Nah, tidak akan bikin kita miskin, yang ada bikin kita tambah rezekinya. Amin. Sekian kajian subuh pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi 'alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimati wa'di bisultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa li ikhwanina jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.